Jadi yang disebut dengan harga CNF-nya itu adalah $700. Coba dilingkari. Ini dia harganya. Ini disebut harga CNF. Nah, ini di surat penawaran kita tulis. Halo, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama saya Rian di YouTube Pahala Kita Ekspor, YouTube untuk para calon eksportir. Untuk kali ini kita akan membahas tentang asumsi price. Untuk melihat materinya bisa lihat di atas ini https://exportkita.id. Langsung saja, nggak usah berlama-lama, kita langsung bahas materi mengenai asumsi price. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi semuanya. Jadi ini tampilan untuk asumsi price kita. Nanti saya bakal share ke grup 01 sampai 04. Jadi untuk pertama-tama ini kita menentukan harga CNF dengan kasus dari produk di Bogor menuju ke Mundra, India. Pertama-tama kita harus mengetahui pembelian produknya. Untuk unit price-nya di sini kuantitinya 25 ton, 5.500. Saya lingkari. Nah, ketika sudah mengetahui harga pembeliannya, kita harus mengetahui pembayaran freight-nya ke negara Mundra, India. Itu kisaran $3.000. Saya tandai. Nah, untuk pembayaran biaya transfernya itu kurang lebih $50. Jadi total $3.050. Ketika sudah mengetahui pembayaran freight-nya, kita ke biaya umum. Sini bisa kita lihat. Kita harus rincikan. Untuk yang pertama itu biaya tracking EMKL, Fiat PEB, itu kurang lebih 5 juta. Ini biaya tracking, biaya dari tracking dari gudang kita ke Pelabuhan Tanjung Priok. Dari Bogor ke Pelabuhan Tanjung Priok ya, Pak? Ya, nah Bogor gudang kita, tapi gudangnya teman-teman kan beda-beda. Nah, nomor 41 itulah disebut biaya MKL. MKL itu pekerjaannya dia piat muat PEB dan NPE. Contohnya udah pernah ada kan di atas di dokumen ekspor. Nah, biayanya 5 juta. Tergantung, kalau dia punya gudangnya di mana, mungkin bisa lebih murah, bisa lebih mahal. Oke, kita lanjut. Dan untuk biaya COO-nya ini 25.000 ya, Pak? Ya, biaya untuk CO itu adalah Certificate of Origin. Surat keterangan asal barang diurus di Departemen Perdagangan. Sekarang itu ngurusnya secara virtual online. Lanjut kita ke 4.5 biaya loading. Itu Rp1 juta. Biaya loading itu biaya masukkan barang di gudang kita. Kontainer kan sampai di gudang kita. Terus dari gudang masukin barang ke kontainer itu kan pakai buruh, tenaga kerja. Ini yang disebut dengan biaya loading. Biayanya rata-rata 1 juta. Terus kita lanjut ke biaya asuransi, itu kurang lebih 510.000. Asuransi itu sekitar $20, $30 dihitung dari total CNF. Total CNF-nya berapa? 20 atau $30. Kurang lebih segitu deh. Lalu kita ke 4.8 biaya kirim dokumen. Itu kurang lebih Rp1 juta. Nah, kirim dokumen itu kalau ekspor udah jalan, dokumen udah siap, kita harus kirim dokumen itu dari kantor kita ke kantor pembeli di luar negeri. Nah, biaya untuk bayar dokumen ke FedEx atau kemana? DHL. Nah, kurang lebih 1 juta. Lanjut. Lalu kita ke biaya survei. Jadi ini kasusnya dari Jakarta, Pak Pahala melihat produknya di Bogor. Itu biaya surveinya ditulis Rp1 juta. Jadi nanti tergantung dari peserta semua, seumpama dari Bekasi, terus
gudangnya di mana nih? Apa di Priuk? Jadi nanti biaya surveinya dimasukin saja ke sini. Ketika sudah mengetahui biaya umumnya, baru kita bisa menentukan biaya penjualan. Nah, untuk 25 ton, ini kita jual $600. Biar kita semua paham. Ini kita pertama jual dari 25 ton itu harganya $400. Nah, kita bisa lihat di sini gross profit itu di dalam tanda kurung yang artinya kita minus. Kalau begitu kita harus menambahkan nih biaya jualnya. Kita jadiin langsung 500. Masih minus, kita rubah lagi ke 600. Nah, di $600 ini gross profitnya itu 29.800. Kita lihat ke bawah, dikurang dengan biaya umum 29.800, gross profit dikurang biaya umum 9.035.000, itu profit keseluruhannya 20.765.000. Jadi bisa saja kita naikin juga harganya, tergantung kita. Sumpah 700 juga, kan makin banyak juga tuh keuntungannya. Tapi kan bisa dilihat dari pasarannya Pak, untuk harganya Pak. Ya, jadi harga yang kita tentukan lebih baik kita untung daripada terlalu tipis untungnya. Jadi kalau kita buat harga CNF sampai negara tujuan, kasihlah harga yang kita untung. Jangan terlalu mepet. Nanti baru kita kasih penawaran, nanti kita dengar apa pendapatnya dia. Kalau dia bilang kemahalan, jangan turunin dulu harganya sebelum dia kasih harga. Contoh, tadi dikatakan harga $600. Dia bilang mahal. Oke, berapa mahalnya? Kalau dia bilang nggak bisa, Anda turunin dulu. Kita jawab, nggak bisa, Anda harus kasih harga. Kalau Anda bilang mahal nggak ada harganya, gitu ya. Jadi teman-teman, psikologi harga itu kita yang pegang. Kalau dia bilang harga kita mahal, kita lihat harga penawaran dia berapa. Kalau dia nggak buka harga penawaran, kita jangan pernah mau nurunin harga. Ingat ya. Jadi 600 ya 600 saja. Kita bilang Anda nggak kasih harga, bagaimana saya tahu harga Anda mahal atau murah? Gitu ya. Oh tidak, harga Anda mahal. Ya udah, berapa mahalnya? Anda maunya berapa? Nah, baru dia mikir gitu ya. Itu pengalaman saya begitu. Lanjutkan. Ya, jadi di sini kita tentukan harga penjualannya itu $700. Jadi di sini kita juga masih untung dan melebihi dari yang 600 tadi. Itu tergantung dari tradernya mau jual berapa, lihat pasarannya, apakah masih standar untuk harganya atau gimana. Jadi untuk profit keseluruhan itu 55.765.000. Gitu, kurang lebih seperti itu untuk cara menentukan harga penjualan CNF dari Bogor ke Mundra India. Balik lagi ke Pak Pahala. Silakan Pak. Nah, selanjutnya kita lihat lagi ke asumsi price. Apakah barang yang kita muat itu ada di Jakarta atau barang itu didatangkan dari luar kota, contohnya dari Cirebon. Nah, berarti coba masukkan Rian. Kalau barang itu dari Cirebon berarti kan ada tambahan biaya. Kira-kira dimasukkan di mana coba Rian? Oke Pak, ini kita anggap barangnya dari Cirebon ya. Ini kita bisa masukkan ke, kita tambahkan ya Pak. Ya, kita rubah. Biaya nomor kapalnya. 4.2 kita rubah. Berarti ongkos dari Cirebon ke gudang di Jakarta. Karena kalau kita bilang dari Cirebon, kita tidak mungkin kirim kontainer ke Cirebon ya teman-teman. Berarti barang itu dari Cirebon kirim dulu di gudang kontainer, baru kita stuffing kontainernya di gudang kita di Jakarta, di mana yang kita harus pilih. Paham ya? Jadi kita menentukan biaya umumnya, dianggaplah umpamanya biayanya
5 juta juga atau 7,5 juta juga boleh. Paham ya? Nah, inilah tambahannya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk asumsi price penentuan harga CNF dari kalau tadi dari Bogor ke Mundra India, ini kita rubah jadi dari Cirebon ke Mundra India. Jadi perbedaannya cuma tambah biaya ongkos kirim dari Cirebon ke gudang yang ada di Jakarta gitu. Di mana kontainer standby menunggu di situ. Ada yang mau ditanyakan, ini asumsi price kita ulang-ulang supaya mengerti ya. Inilah, jadi yang disebut dengan harga CNF-nya itu adalah $700. Coba dilingkari. Ini dia harganya. Ini disebut harga CNF. Nah, ini di surat penawaran kita tulis. Ya, udah paham ya? Ini kita buat di dalam surat penawaran kita. Nah, coba kasih lihat Rian, surat penawaran harga dan surat perkenalan itu di coaching ekspor 1 tuh. Jadi jadi kita ini ada 3 ya, supplier, pedagang, dan eksportir. Supplier itu kerjanya nyiapin stok dan nawarin barangnya ke pedagang dan eksportir kayak kita. Ya. Oke ya, ingat itu. Sedangkan pedagang, dia tidak nyiapin barang. Ingat ya, pedagang itu dia nggak nyiapin barang. Pedagang itu beli barang dari supplier dan jual ke Indonesia, itulah pedagang. Kalau eksportir, jualnya ke luar negeri. Nah, ini contoh surat perkenalan. Sebagai eksportir, bahasa Inggris. Coba lihat surat penawaran Rian. Nah, ini contoh surat penawaran. CNF price. Ini berarti perusahaan eksportir yang menawarkan. Oke, Pak. Jadi pembeli luar negeri tidak kenal siapa supplier saya, kecuali dikenalkan. Kita nggak dapat untung kalau itu, Pak. Ya, ini dia. Nah, kelihatan? Iya, Pak. Iya ya. Jadi yang di tengah ini adalah supplier, dia SMA, nggak tahu udah tamat SMA apa enggak dia. Tapi kerjanya nyiapin barang, nyiapin stok. Nih, orangnya di tengah nih. Iya, Pak. Saya eksportir. Nah, ini pembeli saya. Kita boleh ngenalin, boleh, jangan terlalu kaku ya hidup itu ya. Boleh dikenalin, jangan takut, nanti dia bebas. Ya, yang di tengah ini juga kagak bisa bahasa Inggris. Bagaimana dia mau deal dengan si J ini? Kan banyak yang harus dibicarakan ini. Oke, kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan? Ini udah berakhir ya waktunya ya. Cepet amat, 1 jam. Teman-teman, tolong bawa teman-temannya supaya masuk ke sini. Segera register, karena masih gratis ya. Masih free. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain sebelum kita tutup? Sudah, Pak. Nggak ada ya? Ya? Ya, Pak. Oke, bye. Bye, Pak. Terima kasih. Ya, jadi sekian materi yang sudah kami sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Bagi yang ingin lanjut menjadi eksportir, bisa menghubungi kami di atas ini. Bisa di-save. Jangan lupa registrasi dan display produk Anda di e-commerce B2B Trade Export kami https://pahalakita.com agar dilihat oleh banyak orang sampai ke luar negeri. Supaya menarik minat internasional untuk membeli, saat ini e-commerce B2B kami masih free member, free registrasi, dan free display. Terbatas, ayo segera. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube kita, Pahala Kita Ekspor. Dan jangan lupa pencet notifikasinya apabila tidak ingin ketinggalan video materi dari kami. Terima kasih, salam eksportir, dadah.